Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Liana Dwi Ratnasari, nomor induk mahasiswa 18210114, kelas manajemen B, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jana Badra. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil meresum bab untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Perekonomian Indonesia. Gambaran secara umum perekonomian Indonesia. Pertama, awal kemerdekaan sampai akhir masa pemerintah Orde Lama. Pemerintah masa demokrasi liberal. A. Mementingkan golongan masing-masing, memperebutkan kekuasaan, dan pembangunan tidak berjalan. B. Pemerintah ada di tangan kabinet yang dipimpin seorang Perdana Menteri. C. Presiden Republik Indonesia sebagai lambang. D. Ekonomi tidak berkembang. E. Terjadi 8 kali pergantian kabinet. Pemerintah masa berlakunya demokrasi terpimpin. A. Demokrasi liberal diganti dengan demokrasi terpimpin. B. Ekonomi liberal diganti dengan ekonomi terpimpin. C. Pengaturan ekonomi sepenuhnya ada pada pemerintah. D. Kekuasaan pemerintah mutlak di tangan presiden dan bersifat otoriter. E. Diawali dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kedua, keadaan perekonomian pada pemerintahan masa Orde Baru. A. Kondisi masa peralihan. 1. Hutang negara membengkak. 2. Ekspor menurun. 3. Prasarana perekonomian rusak berat. 4. Laju inflasi 30-50% per tahun. B. Pembangunan masa Orde Baru. 1. Masa peralihan. 2. Pembangunan jangka panjang tahap 1. 3. Pembangunan jangka panjang tahap 2. C. Langkah perbaikan ekonomi program pembangunan jangka pendek. Poin 1. Mengusahakan stok pangan yang cukup. Poin 2. Perluasan lapangan kerja. Poin 3. Rehabilitasi terhadap sarana perekonomian. Poin 4. Membuka hubungan kembali dengan luar negeri. Gambaran umum perekonomian Indonesia. Yang ketiga, keadaan perekonomian pada pemerintah transisi. Poin pertama, dengan pimpinan Bapak B.J. Habibie tidak berjalan lama, di mana keadaan tidak mencerminkan adanya perubahan baru. Poin 2, melalui pelaksanaan pemilu 1999, terpilihlah Bapak Gus Dur sebagai presiden, dan lahirlah pemerintah reformasi. Yang keempat, keadaan perekonomian pada pemerintah reformasi. Poin pertama, pemerintah reformasi yang dipimpin Bapak Gus Dur pada awal pemerintahan, kondisi perekonomian menunjukkan adanya perbaikan tetapi tidak berjalan lama. Poin kedua, berbagai permasalahan dalam negeri tidak terselesaikan dengan baik. Kerusuhan sosial yang bernuansa desintegrasi muncul di mana-mana. Hubungan dengan IMF semakin buruk, kurs dolar mencapai 1 US dollar sama dengan Rp12.000. Sejarah perekonomian Indonesia. Sejarah perekonomian Indonesia. Yang pertama, awal dari tahun 1 Masehi, di mana pada masa itu dengan pendapatan per kapita sebesar 809 US dollar, Italia tercatat sebagai negara paling makmur di dunia. 2. Mantapnya perekonomian Italia disebabkan karena luasnya daerah taklukan mereka ketika itu. Secara keseluruhan, luas wilayah Imperium Romawi mencapai 4 juta kilometer persegi, yang meliputi 3 benua, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika. 3. Ditemukannya bahan-bahan mineral berharga seperti emas, besi, dan plumbum memicu terjadinya industrialisasi besar-besaran. 4. 1000 tahun kemudian Imperium Romawi telah tiada. Konflik internal yang begitu hebatnya beserta serangan bangsa Gotik telah mencabik-cabik kebesaran Romawi. 5. Pada tahun 1000, kejayaannya telah digantikan oleh orang-orang Arab padang pasir. 6. Masifnya industrialisasi bangsa Arab yang ditopang oleh sistem ekonomi yang efisien menjadi faktor tumbuhnya ekonomi Asia Barat. 7. Tahun 1500, Italia kembali muncul sebagai negara paling makmur dunia, dengan pendapatan per kapita mencapai 1.100 US dollar.
1 abad kemudian, giliran Belanda yang menjadi negara paling makmur di dunia. Dengan pendapatan sebesar 1.381 US dollar, Belanda telah melampaui Italia yang mengalami stagnasi. 8. Di tahun 1700, Belanda kembali melipat gandakan kekayaan penduduknya hingga mencapai 2.130 US dollar. 9. Tahun 1913, di masa berkecamuknya Perang Dunia I, Amerika Serikat untuk pertama kalinya muncul sebagai negara paling makmur di dunia. 10. Kehancuran negara-negara Eropa akibat perang telah melumpuhkan perekonomian benua biru. Hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh negeri Paman Sam untuk menggantikan peran Eropa sebagai pemasok utama kebutuhan dunia. Sejarah perekonomian Indonesia, Orde Lama, Orde Baru. Yang pertama, masa sebelum kemerdekaan. Indonesia sangat kaya akan rempah-rempah. Hal tersebut membuat bangsa-bangsa Eropa berbondong-bondong untuk menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Negara-negara tersebut yaitu Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Masa Orde Lama adalah masa pasca kemerdekaan 1945 sampai 1950, masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1957, masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1967. Masa Orde Baru. Pada awal Orde Baru, stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada pengendalian inflasi. 4. Masa Orde Reformasi dimulai saat kepemimpinan Presiden Bapak B.J. Habibie, namun belum lama terjadi peningkatan ekonomi yang cukup signifikan dikarenakan masih adanya persoalan-persoalan fundamental. 5. Masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Pada masa ini, masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah masalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. 6. Masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan kontroversi pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM yang dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Yang kedua adalah BLT, bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang kurang mampu. Sistem perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia adalah sistem perekonomian yang dipakai oleh sebuah negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dikuasainya baik untuk perorangan ataupun instansi di negara itu. Macam-macam sistem perekonomian. 1. Sistem perekonomian pasar, liberalis atau kapitalis, merupakan sistem yang diatur oleh kekuasaan pasar, permintaan dan penawaran. Sistem ini memberikan kebebasan seutuhnya dalam bidang perekonomian. 2. Sistem perekonomian perencanaan, etatisme atau sosialis, merupakan sistem yang diatur negara. Jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. 3. Sistem ekonomi campuran, merupakan perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. 4. Sistem ekonomi Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 setelah amandemen. A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. C. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. D. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. E. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Payung Hukum Perekonomian Indonesia. Payung Hukum Perekonomian Indonesia. Beberapa ayat dari pasal-pasal terkait perekonomian Indonesia yang sudah diamandemen sampai 4 kali, diantaranya
Pasal 33 setelah amandemen perubahan keempat tahun 2022, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Makna dari pasal 33 ini bahwa dalam menerapkan perekonomian nasional dan pemanfaatan sumber daya alam harus dapat menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan negara atas cabang produksi strategis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.